Ora usah wedi, kata kakek misterius itu. Enggih mbah, sampean asal pundi? Tanya kakek itu. Saya dari bawah mbah, jawab Ferry ketakutan. Aduh men dolanmu ket ngisor nganti dhuwur rene, balas kakek itu lagi. Niki iku sopo? Tanya kakek itu memotong ucapanku menunjuk Vera yang tak sadarkan diri. Ayo melu aku, ketoke koncomu kudu diobati sik, ucap kakek itu lagi memotong perkataan Ferry. Satu hari telah mereka lalui di desa aneh itu. Semalam Ferry hanya tertidur sepersekian detik karena Ferry selalu dikagetkan dengan suara seperti orang berjalan di atap dan di jendela yang diketuk-ketuk. Jika Vera mungkin tidur dengan nyenyak, terlihat dari wajahnya yang ceria pagi itu. Setelah itu Vera pun kembali mendapat perawatan di bagian yang mengalami patah tulang. Dan kali ini, nampaknya Vera lebih sehat dari sebelumnya yang sempat mengalami hipotermia. Hingga pada suatu siang, prasangka buruk Ferry makin jadi. Dikarenakan saat menimba air di sumur hendak mandi, tercium aroma amis yang sangat menyengat. Dan rupanya, tali timba yang ia tarik berlumuran darah yang nampak masih baru. Lantas Ferry pun berlari mencari Vera menceritakannya. Namun Vera nggak percaya. Dan saat Ferry mengajak Vera untuk pergi dari situ, Vera menolaknya dengan alasan lukanya belum sembuh. Ferry duduk melamun menatap keadaan desa yang ramai orang lalu lalang ke sana kemari. Hingga Ferry dikagetkan dengan penampakan sebuah kepala menggelinding dari atap salah satu rumah di hadapannya. Ferry langsung berlari menuju kamar Vera. Aku udah gak tahan beneran, serius, kata Ferry masih dengan nafas ngos-ngosan. Hah? Gak tahan gimana? Tanya Vera, mulai bangkit dan duduk. Aku mau cerita ya, tapi aku yakin kamu gak bakal percaya, jelas Ferry. Apa? Kamu nimba terus? Enggak, potong Ferry. Ini lebih dari itu. Kamu sendiri gak ngerasa ada yang aneh apa sama desa ini? Tanya Ferry. Desa ini gak aneh Yang aneh itu kamu, Fer. Vera mendorong jidat Ferry dengan jari telunjuknya. Coba dipikir lagi. Desa apa dalam hutan di area Tawon Songo? Gimana gak aneh? Ferry mulai menaikkan nada suaranya. Dan asal kamu tahu aja ya, Yai pas nolong kita di hutan tuh, pas ada buto, wujud awalnya ular. Kamu gak tahu sebab pingsan, jelas Ferry. Hah? Ular? Ada-ada aja kamu, Fer. Vera gak percaya. Lagian mereka tuh orangnya baik-baik kok. Mereka baik karena mereka pengen kita tinggal di sini selamanya. Dan pengen kita jadi bagian dari mereka. Potong Ferry. Kamu nih Udah, bodo amat. Kalau kamu gak mau pergi, ya udah. Lagian kamu udah betah kan di sini. Ferry beranjak dan berdiri. Kalau kamu gak mau pergi, aku pergi sendiri. Lanjutnya. Ferry, panggil Vera memegang tangan Ferry. Kamu itu definisi beban yang sebenarnya. Tegas Ferry menepis tangan Vera. Maksud kamu apa sih? Vera nampak gak terima. Ya mikir dong, kalau bukan karena ada kamu, aku pasti udah sampai puncak. Dan kamu disuruh nurut aja susah. Ingat ya, kalau aku gak ada kamu tuh, udah mati tahu. Tegas Ferry mulai emosi. Tapi kalau gak ada aku, kamu juga udah mati konyol. Sama niat bodohmu itu. Vera gak kalah nyolotnya. Nyesel aku nolong kamu. Ferry membalikkan badan. Aku lebih baik mati saat turun nanti, karena aku mati sembari berjuang, ketimbang hidup di tempat ini yang gak ada jelasnya, kata Ferry. Hah? Mati sembari berjuang? Kamu gak ingat niat kamu naik ke gunung ini mau apa? Dan kamu bilang mati dengan berjuang, kata Vera diakhiri tawa pelan. Lo udah membuat gua memiliki semangat untuk hidup, Ra. Tapi seketika semangat itu hilang. Dan itu juga karena kamu. Batin Ferry lalu berjalan meninggalkan kamar Vera. Ferry berjalan melewati rerumahan dengan tegap. Nampak para penghuni berhenti melakukan kegiatan menatap Ferry yang berjalan pergi. Lalu Ferry berjalan menunduk. Mengingat saat bersama Vera hingga ia berdiri di gerbang desa, ia berhenti berjalan. Dan tanpa ia rasakan, air matanya menetes. Ferry mengusap air matanya, lalu menatap keluar gerbang yang terbuat dari kayu.
Lalu Ferry berbalik badan dan berlari menuju rumah Yai. Sesampainya di sana, ia langsung mencari keberadaan Vera, hingga ia menemukan Vera tengah duduk melamun di belakang rumah Yai. "Ra," panggil Ferry lalu menghampirinya. "Loh, kamu masih di sini?" tanya Vera kaget. "Aku gak bakal ninggalin kamu di tempat ini," tegas Ferry. Tapi, Ra sadar, ini bukan tempat kita." Ferry menggenggam tangan Vera. "Iya, tapi apa?" tanya Ferry. Aku apa?" potong Ferry. "Aku gak mau jadi beban buat kamu lagi." Air mata Vera mulai menetes. Enggak, Ra. Aku gak terbebani dengan adanya kamu. Aku malah pengen kamu hidup." Ferry menggenggam tangan Vera lebih erat. Hidup dengan normal di bawah, di atas ini memang indah. Tapi saat mendaki kita tidak akan selalu ada di atas. Kita juga harus kembali ke bawah, ke tempat kita. Ini bukan tempat kita, lanjut Ferry. Vera gak menjawab. "Maaf, tadi aku bentak kamu. Aku gak bermaksud." Ferry menunduk. "Aku juga minta maaf, udah nyusahin kamu terus," kata Vera. "Gak apa-apa, sekarang ayo pergi selagi gak ada Yai," ajak Ferry. Ferry berdiri, dan betapa kagetnya ia. Rupanya Yai sudah ada di hadapan mereka. Yai menatap tajam. Yai," Ferry kaget. Yai pun berjalan mendekati mereka. "Yai paham, panggonanmu pancen ngisor," kata Yai. "Ora popo," kata Yai lalu memberikan sebuah daun yang digulung. Ferry menerimanya, dan rupanya itu adalah sebuah peta. Gambarnya terbuat dari sebuah getah dioles-oleskan. "Niku jalur ring Ranu Kumbolo. Nek Katrono, wes reti dalam mulai kan?" jelas Yai. Kini Ferry dan Vera tengah duduk dan bersiap turun sebelum pergi. Yai pun memberikan bekal berupa buah di perjalanan. Vera naik ke gendongan Ferry dan mulai berjalan. Nampak semua rakyat desa mengiringi mereka berdua menuju gerbang. Dan saat di gerbang, "Maaf, Yai kuriso jujukno nganti rene yo," kata Yai. "Mboten nyopo-nopo Yai, matur nuwun kangge pitulunganipun." "Hati-hati," kata Yai lagi. Ferry pun mengangguk dan berjalan pergi meninggalkan desa itu. Ferry berjalan tanpa menengok ke belakang lagi. Lain dengan Vera yang menengok ke belakang sehingga Vera dikagetkan. Karena desa tadi rupanya hanya bebatuan tinggi dan nampak Yai melambaikan tangan. Dan warga yang mengantar telah berubah jadi orang yang nampak berpakaian pendaki dan menggendong keril besar. Namun dengan wajah yang pucat dan ada kulit di wajahnya mengelupas. Ada juga yang tulang lehernya patah sehingga terbengkok. Vera bergidik ngeri, namun ia membalas lambaian tangan Yai karena bagaimanapun mereka telah baik sama mereka. Melihat kejadian itu, Vera menyimpulkan itu adalah para pendaki yang hilang di Semeru dari masa ke masa, dan Yai mengumpulkannya di tempat itu. Ver, panggil Vera, memecah keheningan. "Ya," balas Ferry. "Soal yang... Udah deh, gak usah dibahas. Aku gak terbebani kok dengan adanya kamu. Justru aku makin semangat dengan adanya kamu," potong Ferry. "Tapi kamu bilang..." "Ra," potong Ferry dengan penuh penekanan. Oke, berhenti sejenak." "Oh ya Fer, kamu gak jadi bundir kan?" tanya Vera. "Pertanyaan aneh dan gak guna lagi," batin Ferry. "Ya enggak lah, santai aja. Sekarang kamu udah paham kan?" kata Ferry. "Paham apa?" tanya Vera. "Paham bahwa dunia ini masih berjalan, bahwa waktu terus berputar. Begitu juga dengan kehidupan," kata Ferry. "Begitu juga aku harus tetap menjalani hidup ini dengan semangat. Sebagaimana matahari yang gak henti menebar sinar dan kehangatannya di pagi hari," lanjut Ferry. "Aku tahu kamu kuat," kata Vera. "Tapi aku gak sekuat kamu," kata Ferry. "Maksudnya?" Vera bingung. "Iya Ra, kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah mati di dasar jurang blank itu. Dan gak ada semangat kayak kamu buat ngerayap mencari bantuan," jelas Ferry. "Lu ada makhluk terkuat yang pernah aku temukan. Jarak dari blank ke Tawon Songo itu gak dekat. Dan kamu berhasil ngelewatin jarak itu," lanjutku. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa lakukan. Karena hidup ini kan perlu perjuangan. Karena saat itu aku masih diberi energi buat bergerak, ya aku akan bergerak. Gak mau menyia-nyiakan. "Aku banyak belajar dari kamu, Ra," ucap Ferry. "Apa yang kamu pelajari?" tanya Vera. "Semangat," kata Ferry.
Cuma itu yang kupunya sekarang, lanjut Ferry. Dan itu yang terpenting. Semangat itu mewakili semuanya, kata Vera. Semangat untuk hidup, semangat untuk terus berjuang, semangat untuk... Intinya semangat itu yang penting, lanjut Vera. Iya, terpenting kalau dibarengi doa dan usaha, balas Ferry. Iya tuh. Fer, panggil Vera yang tengah bersender di sebuah pohon. Balas Ferry masih fokus dengan api yang di hadapannya. Peta yang dikasih yaitu ngarah ke Ranu Kumbolo ya? Tanya Vera. Iya, kenapa emang? Tanya Ferry. Bukannya malah tambah jauh. Malah emang ada jalur potong Tawon Songo ke Ranu Kumbolo? Tanya Vera. Awalnya aku juga bingung. Tapi kalau dipikir, kemungkinan kita udah keluar jalur pas jatuh di jurang yang tadi. Dan kemungkinan mungkin kita juga emang udah keluar jalur dari setelah berteduh di pohon besar yang pas itu. Soalnya kan hawanya kerasa beda banget, jelas Ferry. Ferry berjalan menghampiri Vera dan memberikan teh hangat. Aku pengen pulang, kata Vera menyender di bahu Ferry. Ferry mengusap puncak rambut Vera. Kita pasti bisa pulang, semangat Ferry. Setelah selesai menghabiskan teh hangat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sembari ditemani serangga-serangga hutan yang terus bersuara. Ra, panggil Ferry. Iya, saut Vera. Umur kamu tuh berapa sih sebenarnya? Tanya Ferry. Vera tertawa pelan. Coba tebak, balas Vera. Gak tahu ah, balas Ferry. Aku 18 tahun, kata Vera. Berarti iya, aku baru lulus. Dan sebenarnya ini tuh hadiah kelulusan dari teman-teman sama kakakku, jelas Vera. Oh, terus kamu mau ngelanjutin kuliah? Tanya Ferry. Iya mungkin, jawab Vera. Kok mungkin sih? Saut Ferry. Ya mungkin, soalnya kan aku juga bingung kalau mau ngelanjutin mau di mana, balas Vera. Pakai bingung segala kaya di Jakarta nggak ada universitas, kata Ferry. Kalau kamu? Tanya Vera. Aku 24, jawab Ferry. Kuliah apa kerja? Tanya Vera. Kuliah sambil kerja, dapat beasiswa berprestasi untuk kuliah, jadi bisa nerusin, jelas Ferry. Wah, kamu pasti pinter ya. Aku bisa tuh berarti minta tolong ke kamu besok-besok kalau ada tugas, canda Vera. Rara, orang pinter macam apa yang berpikir pengen bunuh diri, kata Ferry. His, gak boleh ngomong gitu. Yang penting kamu janji gak akan ngulangin hal itu lagi, ucap Vera. Iya, balas Ferry. Sekarang janji sama aku, kalau kamu akan tetap menjalani hidup ini dengan semangat apapun masalahnya, cobaannya dan juga rintangannya, pinta Vera. Iya, aku janji, balas Ferry. Nah gitu dong, harus semangat. Jadi laki-laki, gak boleh lemah, kata Vera. Tiba-tiba saja terdengar suara gagak. Ferry, panggil Vera. Bukan apa-apa, abaikan aja. Paling tuh lagi rekaman buat lagu di Jeremix, canda Ferry. Ih serius? Vera mendorong kepala Ferry dari belakang. Jangan serius-serius lah, biar Neil Armstrong aja yang serius, canda Ferry untuk menghilangkan ketegangan. Vera menempelkan wajahnya di punggung Ferry. Tiba-tiba terdengar suara desisan ular mengikuti dari belakang. Dan seketika ingatan Ferry kembali ke saat pertama kali bertemu Yai. Yai, ucap Ferry lirih. Ferry mempercepat langkahnya. Tiba-tiba tercium bau anyir darah yang sangat menyengat. Ferry, bukan apa-apa, Ra. Tapi... Ra, oke. Beberapa saat berjalan, ditemani bau anyir darah yang sangat menyengat. Tiba-tiba sekarang mereka berhadapan dengan jalan bercabang. Ferry menghentikan langkahnya, menatap kedua jalur itu sembari melihat peta. Jalur kanan adalah jalur bebatuan dan jalan yang lumayan tertutup karena banyak semak-semak. Sementara jalur kiri, turunan landai dan nampak seperti ada beberapa tapak kaki manusia. Ambil jalur mana ya? Tanya Ferry. Ke kiri aja tuh, lihat banyak tapak kaki manusia. Kayaknya kita udah deket, saran Vera. Tapi di peta tuh cuma digambar satu jalur, yaitu yang ke kanan, Ra, kata Ferry. Tiba-tiba bau anyir darah itu kembali datang, namun lebih menyengat. Lalu Ferry menurunkan Vera dan menaruh kerilnya. Kamu tunggu di sini, aku mau coba cek jalur kiri sama kanan. Siapa tahu berbahaya, kata Ferry. Ferry berjalan menuju jalur kiri.
Lalu terdengar suara gagak, dan Vera meneliti keadaan sekitar mencari pemilik suara itu, namun tidak menemukan apa-apa. Dan betapa kagetnya Vera ketika melihat jalur kiri tadi sudah berubah menjadi sebuah jurang. "Ferry!" teriak Vera. Ferry menengok ke belakang dengan cepat dan turun 1 langkah lagi. Ferry akan masuk jurang. "Ada apa, Ra?" tanya Ferry. "Lihat jalur tadi," perintah Vera. Ferry pun mengalihkan pandangan ke jalur tadi dan begitu kagetnya dia karena kurang 1 langkah lagi dia akan terperosok ke sebuah jurang. Ferry melangkah mundur perlahan dengan jantung berdebar begitu kencang. "Ayo lanjut," kata Ferry ketika udah di hadapan Vera. Sebelum pergi, Ferry terus menatap jurang tadi dengan perasaan gak percaya karena jelas-jelas tadi ada sebuah jalan. Terasa bau anyir darah masih mengikuti mereka walau sudah berjalan cukup jauh dari tempat awal terciumnya bau itu. Beberapa saat kemudian bau anyir hilang. Ferry cukup lega setelah itu. Namun trek yang semakin lama semakin ekstrim membuat Ferry gak tenang. Lalu nampak di depannya ada 2 pohon besar di samping kanan dan kiri menyerupai sebuah gerbang. Pohon-pohon itu memiliki akar gantung yang menjuntai panjang hingga tanah. Dan saat melewatinya, akar-akar gantung itu nampak berubah seperti sebuah rambut hitam dan lepek. Ferry mempercepat langkahnya saat melewati kedua pohon itu. Dan tiba-tiba terdengar suara gagak lagi. Dan setelah berhasil melewati kedua pohon itu, tiba-tiba gak ada suara yang terdengar. Seperti suara serangga atau binatang hutan. Yang ada hanya suara gertakan kaki Ferry saja yang terdengar. Sementara Vera hanya diam. Entah dia juga merasakan hal yang sama atau tidak. Beberapa langkah dari pohon itu tiba-tiba terdengar sayup-sayup bunyi gamelan Jawa. Vera langsung menempelkan wajahnya di punggung Ferry. Ferry terus melangkah sembari mengikuti keadaan sekitar. Hingga tiba-tiba kaki kanannya berat hingga sulit untuk melangkah. Dan saat Ferry mengeceknya, betapa kagetnya dia melihat sebuah tangan pucat keluar dari tanah memegangi kaki Ferry. Lantas Ferry pun berteriak berusaha melepaskan cengkraman itu dengan cara menarik kakinya sekuat tenaga. Dan saat lepas, Ferry langsung berlari secepat mungkin dengan Vera yang tidak berani membuka mata karena dia tahu pasti ada sesuatu. Ferry lari secepat mungkin sembari menggedok beban yang berat dengan suara gamelan yang masih terdengar sayup-sayup. Hingga merasa aman, Ferry memutuskan untuk berhenti dan duduk sebentar di sebuah batu yang cukup besar. Bersamaan dengan hilangnya suara gamelan Jawa yang sedari tadi membuat bulu kuduk merinding. Ferry menatap Vera. Nampak dia hanya diam, sembari menunduk menatap tanah. "Kita pasti sampai di Ranukumbolo dengan selamat. Lalu kita akan menjalani hidup kita dengan normal seperti dulu." Ferry duduk di samping Vera. Lalu Vera pun menangis memeluk Ferry. Kok nangis? Jangan nangis dong." Ferry membalas pelukan Vera dengan hangat. Udah, jangan nangis, jangan cengeng." Ferry mengusap rambut Vera. "Fer, makasih ya buat semuanya," kata Vera dengan terisak menangis. "Udah deh, Ra. Aku ikhlas kok nolong kamu. Aku nolong kamu itu sebab ngikutin apa kata hatiku. Dan aku juga harusnya bilang makasih sama kamu." Ferry melepas pelukannya dan mengusap air mata di pipi Vera. "Udah ya, jangan nangis. Berhenti sejenak dan tersenyum. Sekarang kamu tatap mata aku," perintah Ferry. Vera pun menatap Ferry. "Fokus," kata Ferry. "Fokus," katanya lagi. Lalu Ferry menoel pelan hidung Vera. "Sekarang senyum." Lalu perlahan senyumnya terukir di wajah Vera. Nah, gitu kan cantik jadinya. Ferry mencubit pelan pipi Vera. Mereka pun kemudian memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Suasana masih sama, di mana hanya ditemani suara langkah kaki tanpa ada suara lainnya. Vera menengok ke kanan dan ke kiri meneliti keadaan sekitar. "Kenapa, Ra?" tanya Ferry. "Gak apa-apa kok," jawab Vera. Tiba-tiba, "Fer, jalannya bisa lebih cepat?" tanya Vera sembari menempelkan wajahnya ke punggung Ferry. Ferry langsung paham di situ pasti ada sesuatu. Dan benar saja, Vera melihat sebuah penampakan pocong yang tergantung di sebuah pohon. Dan di situ Ferry belum melihatnya. Namun Ferry langsung mempercepat langkahnya.
Tiba-tiba terdengar suara kuda berlari dari arah belakang. Hingga refleks Ferry kaget dan melakukan gerakan tiba-tiba melompat ke samping jalan. Dan tidak ada apa-apa di belakang. "Ferry!" teriak Vera sembari menunjuk ke arah bawah. Dan saat Ferry menengok ke bawah, nampak sebuah tangan keluar dari tanah, hendak mencengkram kaki Ferry. Namun sebelum tercengkram, Ferry sudah melompat lebih dulu, menjauh dari tangan itu dan berlari. Nampak suasana di sekitar memang sangat mengerikan, berbeda dengan sebelumnya yang hanya pepohonan kiri dan kanan. Kini nampak banyak sekali penampakan mulai dari pocong yang bergelantungan, mata-mata berwarna merah, mengintai dari balik kegelapan, hingga beberapa kuntilanak melambai-lambai, membuat Ferry merasa lemas. Namun ia tetap berlari, sembari membaca doa-doa yang bisa ia panjatkan. Jantung Ferry berdetak 7 kali lebih cepat dari biasanya. Sementara Vera tak berani membuka matanya dan terus berdoa dengan doa yang ia bisa. Ferry terus berjalan dengan cepat tanpa mempedulikan demit-demit yang terus mengintai dari samping kanan dan kiri. Karena terlalu fokus, Ferry nggak menyadari bahwa ada batang pohon yang menghalangi jalan, hingga ia pun tersandung dan terjatuh. Rintih Vera. Ferry bergegas mengangkat Vera ke gendongannya lagi, bergegas kembali berjalan, hingga Ferry menabrak sesuatu. Namun Ferry dapat memasang kuda-kuda yang kuat, hingga Ferry nggak jatuh lagi. Ferry sangat kaget. Rupanya yang ditabrak adalah pria tinggi berpakaian seperti pendaki dan menggendong keril yang cukup besar. Di situ Ferry lega, namun tiba-tiba, "Kamu Ferry ya? Dan kamu Vera?" kata pria itu dengan suara berat. "Iya bang, kok tahu?" balas Ferry. "Aku Ranu, di desa kamu sudah ketemu saudaraku kan?" kata pria itu. "Yang perempuan sama Yai?" "Iya, Rani," potong Ranu. "Yai memasrahkan kamu berdua ke aku, jadi kalian harus nurut sama aku," jelas Ranu dengan wajah datar. Lalu Ranu berbalik badan dan berjalan, diikuti Ferry yang menggendong Vera. "Ranu ini sebenarnya di mana?" tanya Ferry. "Kok banyak sekali penampakannya?" lanjut Ferry ketakutan. "Sekarang kita udah beda alam, jadi kamu ini harus sopan," tegas Ranu. "Tapi gak usah takut," kata Ranu. "Gak usah takut gimana ya? Ya jelas takut lah. Tuh, di sana ada kuntilanak, di mana-mana. Gimana gak takut coba?" tegas Ferry, tak berani menatap sekeliling. Kuntilanak itu setan rendahan yang bisanya cuma memperlihatkan diri, terus hilang, terus muncul, gitu terus. Mereka gak akan bisa melukai orang, jelas Ranu. "Kamu harusnya gak takut. Semakin kamu takut, kamu bakal semakin diganggu sama kunti-kunti itu," lanjut Ranu. "Terus ini harus gimana?" tanya Ferry. "Setan-setan itu cuma nguji iman kita. Kalau misal kamu takut, berarti imanmu lemah dan lupa dengan Sang Pencipta," jelas Ranu santai. "His, kalian ngomong apa sih? Aku kok gak ngerti," kata Vera masih menempelkan wajahnya di punggung Ferry. Pokoknya kamu tenang aja, Ra. Acuin aja mereka," kata Ferry. "Ranu masih jauh nggak?" teriak Ferry. "Perjalanan baru dimulai, kamu gimana sih?" balas Ranu. "Aduh, pantai, gumam Ferry. Mulutmu, minta disobek apa gimana? Jaga omongan kamu," peringat Ranu. Tiba-tiba sebuah tangan menggapai kaki Ferry. Teriak Ferry sembari menarik-narik kakinya yang dicengkram. Sring! Ranu menebas tangan itu, dan tangan itu pun berubah jadi kabut. "Kalau jalan tuh lihat jalan. Setan itu emang gak bisa ngelukain kamu, tapi bisa menyasarkan kamu," kata Ranu kembali ke jalan. "Sejengkal saja kaki kamu keluar jalur, kamu bisa kebawa," jelas Ranu. Ferry berjalan mengikuti kecepatan Ranu yang cukup cepat, seperti gak ada rasa lelah, padahal Ferry udah sangat-sangat kelelahan. "Bang Ranu, istirahat dulu. Lihat nih, Ferry-nya udah kecapean," panggil Vera. "Kalau kamu mau tinggal di sini ya silakan. Lihat tuh mataharinya. Kalau sampai tenggelam itu matahari, kalian gak akan bisa keluar dari alam ini dan harus nunggu selama 7 tahun di sini," kata Ranu. Ferry dan Vera bergidik ngeri gak kebayang kalau harus tinggal selama 7 tahun di sana. Lantas Ferry tetap berjalan dengan sekuat tenaga untuk mengimbangi Ranu. "Sebenarnya ada setan yang harus kamu hindari," kata Ranu. "Hah? Apa itu?" "Yang pertama itu Kalong Wewe," kata Ranu. "Hah? Setan apa itu?" tanya Ferry. "Kalong Wewe itu rupanya perempuan,
Rambutnya panjang dan lepek, payudaranya panjang menjuntai sampai lutut, badannya telanjang, dan banyak luka nanah dan luka kulit lainnya. Kamu jangan sampai kenal sama setan itu. Kalau kamu udah dikelonin atau dipeluk sama dia, bakal dibawa dan gak akan bisa kembali, jelas Ranu. Terus gimana? Kalau kamu lihat, pokoknya kamu harus pura-pura gak lihat, walaupun mukanya ada di depan kamu. Kamu harus tetap pura-pura gak ngelihat, balas Ranu. Ferry menelan ludah dengan susah payah. Terus kalau ada kalong wewe itu, ada bau-bau khas yaitu bau pandan, ucap Ranu. Terus yang kedua itu buto. Bentuknya besar, tinggi, badannya banyak bulunya, matanya merah, taringnya panjang. Pertanda adanya buto itu kalau ada bau singkong bakar. Yang ketiga, yang bahaya nih, tapi kalau imanmu kuat ya aman. Yang diincer itu orang laki-laki. Namanya Sinden Ayu. Rupanya perempuan yang cantik sekali, pakai kebaya dan badannya putih bersih, kata Ranu. Setan ini bakal nangkep mangsanya dengan kecantikannya. Pertama, mangsanya akan dibuat terpikat dengan kecantikannya, lalu akan diajak bersetubuh. Kalau udah, mangsanya nanti akan diajak ke suatu tempat dan gak akan bisa pulang, jelas Ranu. Pertanda adanya Sinden Ayu itu dengan adanya suara gemelan dan bakal ada aroma mawar. Sekujur tubuh Ferry merinding gak karuan. Sementara Vera entah paham yang kita bicarakan atau enggak, yang jelas dia hanya diam, menempelkan wajahnya di punggung Ferry sembari membaca doa-doa yang dia bisa. Tiba-tiba, tercium suatu bau yang mengingatkan Ferry suatu hal. Ferry mencium aroma yang sudah gak asing di hidungnya, hingga tiba-tiba Ranu berhenti berjalan. Yang dilihat jalannya, jangan nengok kanan kiri, acukan saja, terus kalau aku ngomong dengerin, perintah Ranu. Lalu Ranu kembali berjalan dan diikuti Ferry yang menggendong Vera. Gak berselang lama, angin sepoi-sepoi berhembus mengusap kulit dan membuat bulu kuduk merinding. Lalu terdengar suara burung hantu bersamaan dengan suara tangisan lirih. Ferry terus menatap jalan setapak yang ia lalui, sembari membaca doa yang ia bisa dalam hati. Hingga tiba-tiba suara sayup-sayup tangisan itu hilang. Namun tiba-tiba Vera menangis di gendongan Ferry. "Ra, kamu kenapa, Ra?" tanya Ferry. Vera gak menjawab dan tetap menangis lirih. "Ra, Vera," panggil Ferry. Tiba-tiba Ranu berbalik badan, menodongkan golok di depan wajah Ferry. "Turunkan anak itu," perintah Ranu. Ferry hanya terdiam menatap ujung golok yang sudah 5 cm di depan wajahnya. "Turunin," perintah Ranu dengan nada mulai tinggi. Ferry masih diam terpaku menatap ujung golok yang diarahkan padanya. "Turunin," bentak Ranu. Lantas Ferry langsung menurunkan Vera. Vera duduk bersila di tanah menatap tanah dengan menangis lirih. Kini Ranu mengarahkan golok itu ke Vera. "Keluar kamu," kata Ranu lirih. Vera masih menangis lirih. "Keluar," bentak Ranu. Lalu Vera berhenti menangis, menatap Ranu yang menodongkan golok, lalu tersenyum terukir di wajah Vera. "Kalian gak bakal bisa pulang," kata Vera dengan tatapan mata kosong dan suara yang berbeda dengan suara asli Vera. Ranu menyarungkan goloknya, dan Ferry nampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Vera tertawa pelan. "Ini badan temanmu, tapi ada penghuni isi yang masuk," jelas Ranu. Terus gimana?" tanya Ferry. "Bakal aku keluarin, tapi kamu diam aja, dan jangan kosong pikirannya. Ntar keluar dari temanmu malah masuk ke badan kamu lagi," kata Ranu. Vera malah tertawa. "Berisik setan," bentak Ranu, lalu langsung mendorong tubuh Vera hingga ke posisi telentang. Lalu Ranu pun naik dan menahan Vera dengan lutut kaki kanannya di bagian perut dan memegang keningnya yang seperti membaca suatu doa atau mantra dengan lirih. Vera nampak mengerang dan langsung mencakar wajah Ranu dengan kuku-kuku yang tiba-tiba memanjang. Ranu menjauh beberapa langkah, memegang bagian mukanya yang tercakar. "Mati!" Satu kata keluar dari mulut Vera sebelum ia jatuh pingsan. Dan terdengar suara tertawa yang makin lama makin lirih dan hilang entah kemana. Ferry langsung menghampiri Vera yang terkapar di tanah. Ferry mengecek hidungnya nampak masih bernafas, denyut nadinya masih berdetak namun sangat lemah. "Ayo kita jangan lama-lama berhenti di sini," kata Ranu kembali menggendong kerilnya. Ferry pun bergegas mengangkat Vera yang masih tak sadar diri ke gendongannya. Lalu kembali berjalan mengikuti Ranu. Tidak selang lama berjalan, kini mereka dihadapkan dengan jalan berbatu.
Ferry berhenti sejenak meminum air dan saat akan kembali berjalan, Ferry terkaget karena ada seorang anak memeluk kakinya. Wajah anak ini penuh dengan luka sayatan. Dua kaki anak itu buntung dan nampak banyak darah. Satu matanya hilang entah kemana. Lantas Ferry langsung berteriak membuat Ranu menoleh ke dirinya. Alih-alih menolong, Ranu malah menertawakannya. "Weh, tolong weh," teriak Ferry. Lalu Ranu menghampiri Ferry dan menendang kepala bocah itu hingga terpental dari pelukannya dan lepas dari kaki Ferry. "Kamu harusnya jangan takut sama setan level rendah kayak gitu." Ranu memegang pundak Ferry. "Hah?" Ferry bingung. "Setan atau demit di alamnya itu ada level-levelnya sendiri," kata Ranu. "Dan levelnya itu dilihat dari kesempurnaannya," lanjut Ranu. "Semakin sempurna bentuknya, itu menandakan semakin tinggi level dia di alam itu. Dan sebaliknya, kalau bentuknya yang kayak tadi itu, yang gak ada kakinya atau cuman kepalanya saja, itu menandakan rendahnya level setan itu, bahkan lebih rendah dari manusia dan hewan. Beda lagi kalau rupanya itu persis manusia, yang cantik, putih, itu yang bahaya, kayak Sin dan Ayu, dan masih banyak lagi yang lainnya," jelas Ranu lagi sambil berjalan. Ferry mengikutinya dan menatap Vera di gendongannya yang nampak masih belum sadar. Tiba-tiba Ferry mendengar suara gagak. Ferry memberanikan diri menatap sekeliling, dan Ferry tidak menemukan sosok burung gagak, malahan melihat kuntilanak yang bertengger di atas pepohonan dengan kepala yang tergantung. Ferry mencoba tenang, mengingat apa yang dikatakan Ranu, di mana mereka itu hanya menguji tingkat keimanan saja. Seberapa kuat tingkat keimanan kita, sehingga Ferry mencoba tenang, mengacukan mereka yang nampak selalu mengawasi. Nafas Ferry terengah-engah, namun tetap mencoba mengimbangi kecepatan Ranu yang nampak tidak memiliki rasa lelah. Jalan berbatu semakin ekstrim, di mana mulai licin karena lumut-lumut yang lembab. Suasana makin gelap, padahal seharusnya ini masih siang hari. Nampak Vera masih tak sadarkan diri di gendongannya, dan malah seperti memperlihatkan gejala hipo. Suasana memang sedang dingin ditambah angin yang berembus pelan, mengusap kulit menambah kesan yang menegangkan. Ferry memanggil Ranu untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Ferry mencuci muka Vera dengan air dan mengelapnya. Nampak Vera masih belum sadar. Ferry menatap wajah Vera beberapa saat dan menyadari paras cantik yang dimiliki Vera. Lalu melepas baju hangat yang ia kenakan untuk mendobel baju hangatnya Vera. Lalu perjalanan pun kembali dilakukan. Tak berselang lama berjalan, tiba-tiba terdengar lagi suara gagak bersamaan dengan turunnya rintik hujan. Ferry mempercepat langkahnya seperti yang dilakukan Ranu. Rintik hujan semakin ramai turun bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sementara itu Vera masih nampak tak sadarkan diri. Langkah demi langkah, angin terus berhembus mengusap kulit dan menusuk hingga tulang. Tiba-tiba saja terdengar suara sayup seperti orang menangis. Ferry menelan ludahnya dengan susah payah. Ferry gak berani menengok ke kanan dan ke kiri, sebab banyaknya makhluk yang sedang mengawasi seperti Kunti dan kawan-kawan. Ferry menatap punggung Ranu dan sepertinya ia tidak merasakan lelah sedikit pun. Nampak posisi jalannya tetap tegak. Tiba-tiba terdengar suara gagak bersamaan dengan suara raungan harimau. Seketika bulu kuduk Ferry meronta-ronta, sementara Ranu mengeluarkan golok dari sarungnya. Tiba-tiba sebuah tangan hendak menggapai Ranu dan langsung ditebas begitu saja oleh Ranu dengan santainya. Lalu terdengar suara gamelan Jawa sayup-sayup tertiup angin. Namun lama-kelamaan suaranya terdengar semakin jelas. "Santai aja, gak usah takut," kata Ranu. Ferry tidak menyahut, hanya menunduk dan terus berjalan berusaha mengacuhkan suara itu. Tiba-tiba saja terdengar suara gong yang keras. Dan tanpa disengaja Ferry melihat sekelebat seperti sebuah selendang lewat di depan mukanya. Lalu tercium aroma mawar yang sangat menyengat. Terdengarlah suara seorang wanita menyanyikan lagu tembang Jawa dengan merdu. Ferry terus menatap tanah, berjalan hingga tak menyadari jika Ranu berhenti berjalan hingga Ferry menabraknya. "Ranu, bukan apa-apa, santai aja. Yang penting jangan sampai lupa pada Tuhan," kata Ranu lalu kembali berjalan dengan golok yang masih ia genggam. "Lari!" perintah Ranu, lalu berlari
dan langsung Ferry ikuti dengan cepat. Ferry tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia terus lari mengikuti Ranu walau dia sudah sangat lelah. Tiba-tiba saja hujan turun dengan deras, membuat jalan yang dilalui pun semakin ekstrim. "Ranu, istirahat dulu lah," teriak Ferry. Beberapa saat kemudian, mereka pun berhenti saat bau mawar itu hilang. Mereka beristirahat di sebuah batu besar dengan hujan yang makin deras. Nampak keadaan Vera makin parah dan nampak menunjukkan tanda-tanda hipotermia. Ferry memasangkan baju hangat yang ia bawa untuk mempertebal pakaian yang dikenakan Vera. "Ranu, ayo lanjut," ajak Ferry. Ranu sedikit kaget. "Kondisi Vera?" "Iyo, ayo, potong Ranu." Ranu menepuk bahu Ferry. "Semangat ya," kata Ranu. Ferry pun tersenyum lalu kembali menggendong Vera dan kembali berjalan. "Ranu, tadi itu apa ya? Kenapa harus lari?" tanya Ferry. Ranu gak jawab dan terus berjalan. Ferry berpikir hingga teringat penjelasan Ranu saat itu. Suara gamelan, bau mawar. Batin Ferry. Tiba-tiba terbayang sosok Sinden Ayu yang diceritakan Ranu. Ferry menelan ludah dengan susah payah. Ferry coba membayangkan hal lain menghilangkan bayangan sosok Sinden Ayu dari otaknya. Ketika Ferry sudah sedikit tenang, tiba-tiba terdengar suara gong yang mengagetkannya lagi. Dan kembali membuat ia teringat ke sosok Sinden Ayu. Lalu terdengar suara tawa yang menggema di sekeliling. Lalu suara sambaran petir membuat Ferry berteriak yang langsung disumpal sebuah kain oleh Ranu. "Jangan berisik," kata Ranu lalu kembali jalan. Hujan makin lama, makin deras. Hawa dingin membuat Ferry menggigil. Ya, karena Ferry hanya mengenakan celana PDL dan kaos polos karena jaket dan baju hangat ia bawa sudah dikenakan ke Vera. Terdengar suara erangan di belakang Ferry membuat Ferry makin ketakutan. Nampak dari kejauhan, terdapat 2 pohon di samping kanan dan kiri, jalan menyerupai sebuah gerbang dan mengingatkan Ferry saat baru masuk kawasan itu. Ferry menengok ke kanan dan nampak sosok pocong bergantungan dan berayun-ayun dengan sosok anak kecil dengan muka yang hancur terus menatap Ferry. Karena takut, Ferry menatap tanah dan malah melihat sebuah darah yang mengalir bersama air hujan, lalu tercium bau anyir yang menyengat. Lalu Ferry melihat ke arah kiri dan malah melihat para kuntilanak sedang bertengger di batang-batang pohon dengan baju penuh bercak darah. Kemudian Ferry memilih menatap punggung Ranu di depannya. Hingga kurang beberapa langkah dari 2 pohon yang menyerupai gerbang, Ranu langsung berbalik badan, menarik Ferry ke belakang punggungnya dan menodongkan goloknya. Dan nampak sosok tinggi besar berbulu dengan jari jemari yang besar dengan kuku panjang dan tajamnya. Lalu matanya merah menyala dengan taring yang panjang. Sosok tinggi besar itu tertawa melihat Ranu yang menodongkan goloknya. "Fer, lari Fer, lari terus, tinggal lurus saja," lanjut Ranu. Ferry masih diam membatu. "Lari!" perintah Ranu dengan nada tinggi. Ferry pun langsung lari melewati 2 pohon yang menyerupai gerbang itu dan menerobos ilalang. Hujan turun begitu deras disertai kabut membuat jarak pandang makin minim. Tiba-tiba saja kepala Ferry terhantam sebuah dahan pohon dan membuatnya terjatuh. Ferry meringis kesakitan sembari memegangi keningnya. Vera batuk dan sadarkan diri. Ferry pun langsung menghampiri Vera. "Ra, kamu gak apa-apa?" tanya Ferry panik. Ini di mana?" Vera kebingungan. Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang sangat keras. Lantas Ferry langsung mengangkat Vera ke gendongannya dan lari lagi. "Ferry," panggil Vera dengan suara bergetar. "Tenang Ra, sebentar lagi," kata Ferry. "Tadi aku pingsan ya?" tanya Vera lemas. Ferry masih fokus dengan larinya. "Iya," jawab Ferry. "Aku mimpi," kata Vera. Ferry tak menanggapi. "Aku mimpi kita bakal mati di sini," kata Vera dengan nada berbisik. Ferry pun terkaget-kaget. "Itu gak akan terjadi," saut Ferry. "Gak akan," teriak Ferry lagi. Ferry terus berlari menerobos ilalang yang tingginya hingga sedada. Dari kejauhan, Ferry melihat ujung hutan. Dan benar saja, tidak selang lama, sampailah mereka di hamparan yang cukup luas
dan nampak sebuah danau. Ferry mengatur nafasnya sembari menatap sekeliling. Ranu Kumbolo, kata Ferry pelan. Ranu Kumbolo, ulangnya lagi. Ra, kita sampai di Ranu Kumbolo, Ra, ucap Ferry dengan senyum terukir di wajahnya. Ra, panggil Ferry namun tak ada sautan. Ra, panggilnya lagi. Ferry menengok ke Vera dan nampak wajah Vera pucat pasi. Ferry langsung berlari menyenderkan Vera ke sebuah batu besar, mengecek suhu badannya. Suhu badan Vera memang sangat dingin, seperti es. Ferry langsung membuka keril dan mengambil sleeping bag, memasukkan Vera ke dalam sleeping bag. Lalu Ferry berdiri, namun Vera sudah sadarkan diri. Ferry, panggil Vera. Ferry bergegas berjongkok kembali dan memegang kedua pipinya. Kamu gak apa-apa, Ferry panik. Aku capek, Fer, kata Vera. Kita udah nyampe Ranu Kumbolo, Ra. Tahan dikit, ya. Dikit lagi, mohon Ferry. Tinggalin aja aku di sini, Fer, kata Vera lemas. Iya, aku bakal tinggalin kamu. Terus aku bakal panggil orang buat nolong kamu, kata Ferry. Jadi tolonglah, tahan sebentar lagi ya. Tolong, mohon Ferry. Tanpa Ferry sadari, air matanya menetes bercampur air hujan. Ferry, panggil Vera lirih. Iya, Ra, aku turun dulu ya, kata Ferry. Aku, ucapan Vera terhenti. Aku apa, Ra? Tanya Ferry. Suka, lanjut Vera. Ra, tanya Ferry. Kak, kamu, Fer. Setelah mengucapkan itu, Vera tak sadarkan diri. Ra, panggil Ferry lagi. Aku juga, Ra. Vera, panggil Ferry. Vera tidak meresponnya. Ra, Ferry menepuk-nepuk pipi Vera pelan. Ferry pun mulai histeris, memanggil-manggil Vera. Jangan pergi, Ra. Ferry menangis menatap Vera. Lalu ia pun mengambil sebuah kain, menutup wajah Vera. Sebelum menutupnya, Ferry mengecup kening Vera lebih dulu. Lalu Ferry berdiri, berjalan menjauhi Vera. Lalu akhirnya Ferry berlari ke arah jalur pendakian turun menuju pos 2, Watu Rejang. Jarak dari Ranu Kumbolo ke Watu Rejang 4,5 kilo, dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 2 jam. Tolong, teriak Ferry menggema. Kenapa nggak ada orang di sini sih? Batin Ferry. Mungkin Semeru ditutup setelah berita hilangnya Vera. Tolong, teriak Ferry masih berlari ditemani hujan yang makin deras. Ferry terus berlari menerjang hujan, menyusuri jalan dari Ranu Kumbolo ke pos 2. Tiba-tiba Ferry tersandung sebuah akar dan jatuh berguling-guling hingga kepalanya terbentur sebuah batu. Rasa pening Ferry rasakan, nampak pandangannya buram, dan saat Ferry memegang bagian kepala yang terbentur, terlihat di telapak tangannya terdapat darah. Ferry terjatuh lemas dengan posisi tengkurap. Darah membasahi wajahnya bercampur dengan air hujan. Ferry tak bisa menggerakkan badannya lagi yang kini diterpa hujan. Dengan lirih, Ferry berteriak, "Tolong!" Tiba-tiba, Ferry pun jatuh pingsan begitu saja. Ferry berdiri menatap sekeliling. Sekeliling hanya berwarna putih seperti ruangan tanpa batas. Tiba-tiba seseorang memegang pundak Ferry. Nyerah, seorang kakek tua berdiri di samping Ferry. "Aki?" tanya Ferry. Aki tersenyum menatap wajah Ferry. "Kamu pasti kuat, belum waktunya kamu menyerah," kata Aki. "Tapi, gak mungkin kamu tinggalin Vera di sana kan?" tanya Yai. Ferry menunduk. "Kamu pernah bilang, lebih baik kalau kamu mati di gunung ini asal berjuang. Sekarang buktikan," kata Yai. Aki menghentakkan tokatnya, mengagetkan Ferry. "Koiso." Aki menutupi kedua mata Ferry dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba Ferry merasakan punggungnya dingin diterpa air, dan Ferry membuka matanya. Ferry masih dengan posisi yang sama saat tak sadarkan diri. Perlahan, Ferry mencoba berdiri mengerahkan seluruh tenaganya. Ferry berdiri, sembari menyender ke sebuah pohon, lalu menatap sekeliling yang nampak gelap dan berkabut. Ferry coba berdiri tanpa menyender, lalu Ferry mulai jalan perlahan dengan dibayangi bayangan Vera di pikirannya. Lalu Ferry terpleset, yang membuatnya berguling-guling,
lalu tertahan sebuah akar yang cukup besar tepat di perutnya. Ferry mencoba bangkit lagi, lalu batuk dan nampak darah keluar saat dia batuk. Ferry merasa putus asa. Namun Ferry ingin melakukan apa yang telah ia katakan saat di desa. Perjuanganku belum cukup untuk membuktikan ucapanku, kata Ferry kembali berjalan. Ferry terus berjalan pontang-panting seperti zombie, menyusuri jalur pendakian hingga dari kejauhan. Ferry seperti melihat sebuah senter menyorot ke sana kemari. Ya Allah, bantu aku, mohon Ferry. Ferry terjatuh dengan posisi berlutut di samping sebuah batu. Tolong, panggil Ferry lirih. Orang-orang dengan senter itu pun kemudian semakin mendekat, hingga Ferry dapat mendengar percakapan mereka. Namun mereka tidak menyadari keberadaan Ferry. Wah, hujannya makin deras saja ini gimana? Tanya salah satu dari 7 orang itu. Udah turun aja, usul salah satu orang tersebut. Mendengar itu Ferry panik dan melihat sebuah batu, mengambilnya lalu memukul-pukulkan sesuatu supaya berbunyi. Lagian sekarang hari terakhir pencarian kan? Ferry makin panik. Ya udah, hampir 2 bulan, masa masih belum ketemu? Ferry bingung. 2 bulan? Perasaan gak ada 1 minggu mereka menghilang. Paling mungkin sudah dimakan hewan ya. Ayo pulang aja. Dan saat mereka berbalik, badan Ferry membenturkan batu itu sekuat tenaganya, membuat bunyi yang cukup keras dan didengar oleh mereka. Mereka diam di tempat, saling menatap. Gak ada pilihan lain, batin Ferry. Ferry melemparkan tubuhnya, membuat dia menggelinding cepat dan mereka akhirnya melihat Ferry yang menggelinding dan menghampirinya. Ini bukan hantu kan? Kata mereka. Salah satu menyandarkan Ferry di pahanya, lalu menepuk lirih pipi Ferry. Ferry membuka matanya, membuat mereka kaget. Mas, Ranu Kumbolo, kata Ferry bergetar. Ranu Kumbolo nopo? Tanyanya. Vera, kata Ferry. Vera, mereka berpikir sejenak. Oh, Vera itu yang hilang itu kan? Salah satu dari mereka tanggap, langsung memakaikan baju hangat ke Ferry dan menggendongnya. Aku sama Jo turun ke bawah, manggil tim SAR. Kalian naik ke Ranu Kumbolo, nyari si Vera, kata komando itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Ferry merasa lebih lega, lalu tak sadarkan diri. Perlahan Ferry membuka mata, dan hal pertama yang ia lihat adalah sebuah infus. Ferry tengah berada di rumah sakit. Ia merasakan kepalanya berdenyut dan terasa sakit. Dan saat Ferry merabanya, terasa benda seperti kain melingkar di kepalanya. Lalu kenop pintu ruangan Ferry bergerak. Pintu terbuka dan masuk seorang dokter dengan 1 perawat menghampiri Ferry. Hebat kalian ya, 2 bulan bertahan hidup di hutan belantara Gunung Semeru, kata dokter itu sambil mengecek detak jantung Ferry dengan stetoskop. Bagaimana keadaan Vera, dok? Tanya Ferry dengan suara serak. Oh, teman perempuan kamu itu. Berhenti sejenak, mengecek tekanan darah Ferry lalu mengecek suhu. Dia nyaris meninggal di tempat. Beruntung kamu memberinya banyak baju hangat, juga sleeping bag, dan menutup wajahnya. Ferry bernapas lega, dan tak henti-henti memuja nama Tuhan, berterima kasih telah diselamatkan. Ada teman-temanmu, kata dokter itu lalu keluar dari ruangan. Tidak berselang lama, 4 teman muncak sekaligus teman kuliahnya masuk ke ruangan. Mereka pun langsung memeluk Ferry yang masih terbaring lemah. Mereka adalah Edi, Akis, Aldi, dan Alita. Gila lu Fer, bikin khawatir tahu, kata Edi. Sorry, balas Ferry. Mereka berempat pun melepas pelukan ke Ferry. 2 bulan lo ngilang, gila lo, ucap Aldi. Iya, gila panik banget. Pertama kabar ngilangnya pendaki perempuan asal Jakarta. Terus kita tunggu-tunggu, lo katanya muncak juga, gak turun-turun juga, kata Edi. Au nih Ferry, mana lewat tawon songo lagi, nampak wajah khawatir dari mimik wajah mereka. Ya maaf lah, gak lagi-lagi deh, Ferry tersenyum. Lagian ngapain sih Fer, pakai solo hiking segala via tawon songo, tanya Alita. Kita berempat juga sampai turun ke lokasi sama tim SAR tahu,
kata Akis. Dan kita cuma nemu keril si perempuan Jakarta tuh di jurang Blank 75. Terus tali panjang sama kalung lo, Fer, jelas Edi. Hah, kalung? Ya, dan rupanya benar. Kalung Ferry udah gak melingkar di lehernya. Tiba-tiba 2 orang pria masuk ke ruangan Ferry. Halo Fer, piye kabare? Alhamdulillah, Ferry tersenyum. Saya pimpinan tim Basarnas Malang. Sudah 2 bulan kita cari keberadaan kalian. Bahkan kami hendak menutup pencarian sebenarnya, jelasnya. 1 hari setelah kabar hilangnya Ferananda Sakila, salah satu teman kamu itu memberitahu kalau kamu melakukan solo hiking via Tawon Songo dan belum juga turun, bahkan gak bisa dihubungi. Dan begitu ajaibnya kalian ketemu ya. Saya tidak mau melontarkan banyak pertanyaan melihat kondisi Ferry yang masih begini. Ia pun tersenyum. Vera gimana? Tanya Ferry. Oh Vera, keluarganya tanggap cepat dan baru saja sekitar 3 jam lalu keluarganya menjemput dan memindahkan dia ke rumah sakit Jakarta. Ferry bernapas lega, tapi di sisi lain, Ferry juga sedih. Kemungkinan besar mereka tidak akan ketemu lagi, dan ungkapan cinta di Ranukumbolo hanya jadi cerita yang akan selalu Ferry ingat. Seketika, Ferry teringat sosok ibunya. Apa keluarga saya nggak ada yang datang? Tanya Ferry. Oh ada, pamanmu. Ibu saya? Tanya Ferry. Pimpinan Basarnas itu hanya diam dan tersenyum. Ferry, panggil Edi. Tolong tetap tenang ya, dan harus siap menerima kenyataan. Lanjut Edi. Ferry bingung, kenyataan apa Di? Tanya Ferry. Edi menghela nafas, lalu menatap teman-temannya. Pak Hansa, pimpinan Basarnas, memberikan sebuah kertas ke Ferry. Ferry membuka kertas itu dan nampak tulisan tangan yang sangat Ferry kenal dan tertulis. Ferry, semoga kamu bisa baca surat ini, yang berarti kamu selamat. Maaf ibu selalu mengecewakan Ferry selama ini dan membohongi Ferry. Maksud ibu cuma gak mau ngelukain hati kamu, tapi kamu sudah terlanjur terlukai sekarang. Sekali lagi, maaf ya nak, kamu anak yang kuat dan pasti bisa. Walau gak ada ibu udah merasa dekat waktunya. Maafin ibu. Semangat nak, buktikan kalau kamu bisa. Air mata Ferry menetes membasahi pipi. Tepat 2 minggu yang lalu, beliau menuliskan surat itu. Tepat 3 jam sebelum beliau dipanggil Sang Pencipta. Beliau mengidap kanker otak dan sudah menggeluti penyakit itu sendiri tanpa diketahui siapapun. Kurang lebih 3 tahun, hingga akhirnya menyerah 2 minggu lalu. Tangis Ferry pecah di situ, membuat Ferry berteriak. Maafin Ferry, Bu. Ferry gak pernah memahami Ibu. Jaluk ngapura, do Gusti. Keempat temannya langsung memeluk Ferry, mencoba untuk menenangkannya. Fer, udah ya, Ibu muda tenang di sana. Sekarang kamu harus kuat. Kita bakal selalu ada buat kamu. Aldi mencoba menenangkan. Ferry masih menangis sejadi-jadinya di pelukan keempat sahabatnya. Orang yang paling pandai menyembunyikan luka adalah ibu. Jaga hatinya selagi masih ada dan bisa. 2 minggu kemudian, Ferry bertekuk lutut di hadapan 2 makam orang tuanya yang masih bersebelahan, sembari melantunkan surat Yasin diikuti keempat sahabatnya. Setelah selesai membaca, Ferry menabur bunga di makam kedua orang tuanya, lalu mencium kedua nisannya dan berpamitan. Lalu ia pun melangkah menjauh bersama dengan keempat sahabatnya. Ferry, panggil Edi. Gue gak apa-apa, udah coba menuju titik ikhlas kok, jawab Ferry. Keempat sahabatnya pun tersenyum. 1 bulan kemudian, Ferry kembali ke kampusnya dan melanjutkan kuliah yang sudah tertinggal banyak. Ferry menarik nafas panjang, menghirup udara halaman kampusnya. Lalu tiba-tiba, seseorang berdiri di sampingnya dan menyenggol bahunya. Ferry menoleh ke orang itu dan terbelalak kaget. Vera? Vera tersenyum melihat ekspresi kaget Ferry. Ngapain kamu di sini? Tanya Ferry. Ya kuliah lah, masa jualan cilok? Canda Vera. Ini Vera kan? Ferry masih gak percaya. Iya sayang, kata Vera. Ferry kaget mendengar panggilan itu. Kak
Aku sengaja kuliah di sini biar deket terus sama kamu, potong Vera. Lah, kamu tahu dari mana aku kuliah di sini? Tanya Ferry. Di jaket yang kamu pakaiin ke aku. Pas itu tuh ada dompet kamu, terus ada kartu pengenal kuliah kamu. Vera memberikan jaket dan dompet Ferry. Vera, panggil Ferry. Pas di Ranukumbolo, kamu bilang suka sama aku kan? Tanya Ferry. Vera langsung membalikan badannya membelakangi Ferry. Ferry berjalan di hadapan Vera lalu menatap wajahnya. Aku juga kok, Ra. Mendengar jawaban itu, Vera pun langsung memeluk Ferry. Selesai.